Oke bro, masih bersama gua Kenny di The Firanda Channel. Masih bersama Ruli. Bos Ruli Art. Ruli Art. ARD, Ruli ARD. Jadi sekarang kita di part 2 nih bro. Ya. Tadi kan kita udah ngebahas Pygocentrus, Ya. si monster piranha yang gede-gede bro. Belum selesai nih koleksinya. Bro Ruli masih ada Serasalmus bro. Di part 2 ini kita ngebahas Serasalmus. Oke bro, kita ngebahas yang mana dulu nih? Ya, ini mungkin nih. Apa nih? Boleh diterangin bro ke kawan-kawan bro? Ini jenis apa nih bro? Ini Serasalmus jenis Rhombeus. Rhombeus, Black oke. Piranha. Black Piranha. Jadi untuk Rhombeus ini banyak jenisnya juga, ada Black Diamond. Cuman yang ini yang black aja. Oke, ini yang Black Piranha. Ini bukan yang mata merah ya bro? Bukan, tapi dia katanya sih yang namanya Rhombeus itu matanya merah. Cuma merahnya itu beda-beda. Makanya kalau diperhatiin agak merah. Oh, agak merahnya juga. Iya, dan ini faktor lampu juga sebenarnya. Kalau gua pakai lampu kandila, matanya dia lebih merah. Oh, oke. Nah, Oke. ini karena pakai Bukan lampu. karena pantulan lampu ya? Pantulan lampu juga. Pantulan sebenarnya. lampu juga, oke. Iya, pantulan lampu. Dan kalau misalkan lampu dimatiin sih nggak merah dia. Oke, oke. Iya, agak. Nah, agak- ini agak buat nguning. buat teman-teman yang belum tahu juga nih bro. Jadi Serasalmus nih lebih ke single tank ya dibanding single tank dia. kalau ini ya. Iya, dia nggak bisa digabung sama jenis lain karena Oke. galak sih. Gitu, galak. Nah, itu Rese dia. mungkin itu juga faktor piranha tuh kenapa dia mengeksklusifkan diri karena memang susah di komteng ya bro. Iya, betul. Gitu. Walaupun dia yang tipe penyendiri bukan koloni, di komteng juga gawat juga Iya, ya. makanya kan kita jarang lihat kalau piranha itu dikonteng sama ikan lain kan. Jarang kan, Iya. meskipun ada gitu ya. Iya, Tapi jarang karena emang karakternya rese dia. Iya, kocel. Bukan ngelahap ya, tapi Iya. lebih ke nyengkil daging, Iya. nyengkil daging lama-lama. Lama-lama mati. Karena Jadi si Serasalmus juga tipenya sama ya bro gitu? tipenya ya, sama. Sama Gue ya? pernah juga kok gua gabungin dia sama Kariba sama Oh, iya? Belly. Iya dulu Oke. dulu pernah. Ya tetap dia yang nguasain. Takut semua. Meskipun yang lain banyak dia sendiri ya tetap aja nanti ujung-ujungnya dia. Jadi walaupun banyak tetap aja dia yang Iya, rese itu ikannya. Ini semua masih sama bro, settingannya sama Pygocentris ini Sama, semua sama ya? sama. Gua Maksudnya nggak- arus air, Iya. suhu semua Iya. sama ya? Dari air, dari wave maker, dari media filter, sama semua. Semua sama ya? Sama semua. Ini ganteng banget sih kelihatannya. Ternyata Rhombeus tuh lebih kelihatan aslinya lebih keren ya? Iya. Dibanding di foto atau video ya? Iya. Dan sebenarnya ini kalau dia pakai background dasarnya hitam lebih bagus lagi kalau menurut gue Oke, ya. oke. Atau Kalau agak ini gelap. justru lebih dasar gelap ya bro? Iya. Kalau Pygocentris kan tadi lo lebih ngincer terang. Iya, karena kan dia nggak ada warnanya. Warnanya Oh. abu-abu hitam kan. Iya, iya, iya. Nggak punya warna merah. Punya warna. Bener-bener ini ya, warnanya Sangar. sangar. Iya, ini kelihatan lebih sangat. Black ini Piranha ya bro? Black Piranha. Black Piranha. Oke. Jadi yang namanya Black Piranha tuh bukan yang dia mata merah sama yang ini ya, bro? Itu lebih ke Black Diamond ya? Black Diamond. Black Diamond tuh matanya lebih merah dia. Oke. Lebih merah. Dari segi harga juga dia lebih tinggi? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi nggak beda jauh sih. Oke. Nggak beda yang jomplang jauh banget, beda tipis lah. Dan ini dibanding Pygocentris dia lebih galak? Lebih galak. Lebih galak ya? Iya, ya kalau misalkan ini disatuin sama Piraya mungkin itu kalah. Mental lebih berani deh. Iya, ini, ngelihatnya aja udah sedap banget. Berhubung gue juga penggemar piranha, ngelihat yang gini-gini tuh udah, aduh, gawat ini. Ini Sebenarnya- racun gila ini. Ya piranha tuh sebenarnya giginya tuh serem kan, karena dia ketutupan bibir. Iya. Jadi kalau kita bengkek bibir itu baru giginya kelihatan. Dulu gue pas ada piranha gue mati satu, Iya. gue coba buka dan itu buat mengerikan giginya sekali kan. ya. Nah, itu bener-bener kayak mata gergaji Iya. bro, giginya. Kebayang kalau misalkan kena tangan. Gergaji pun masih ada tingkat elastis, ini enggak sama sekali. Iya. Jadi walaupun kita pelihara piranha, jangan coba-coba uji nyali lah ya bro ya. Iya. Biar bagaimanapun binatang buas bro. Iya. Binatang buas Karena gue nyaksin sendiri bokap dulu kena ya. pernah 2 kali. Sobek. Kan ada yang bilang tangan kita masuk dia kaget, ya memang dia kaget. Oke. Tapi kita nggak tahu kalau lagi kena apes lah kan. Iya. Tiba-tiba tempel dikit juga ada congkel. Iya, itu yang kita nggak tahu kan. Gue pun kadang-kadang kalau water change juga kadang gue kasih makan setengah porsi dulu. Iya, iya. Gitu. Paling nggak agresif berkurang sedikit. Ya. Iya. Ini juga sama ya bro, tipe ini tuh kayak water change sedikit aja. Kalau gue sih water change sedikit itu awal-awal doang. Kalau sekarang 50% aja. Loh. Oh 50%. Banyak, bisa segini nih.
Itu langsung tembak atau diendapin dulu airnya biasanya? Tembak langsung. Langsung tembak. Iya, dari air torrent, buang setengah, air torrent isi. Dan biasanya dia ngambek makan dulu pastinya. Awal-awal, tapi sekarang Oh, sekarang udah enggak? Oh, iya, nggak pengaruh. Oh, malah nggak pengaruh? Nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Ini kalau kita masuk tangan tuh dia bahaya ya? Maksudnya beneran nyamber ya? Sekarang gue lihat Kalau kayaknya iya, Robis ngeri. kalau dia agak nyamber nih. Dia manualnya agak nyamber. Kalau Pigocentrus justru kalau kita masukin dia agak kabur. Kaget dulu. Kaget. Ini semuanya Bro Ruli ini settingannya semua sama persis bro. Ini ada Semua sama. arus atas ya. Ya, wavemaker ini yang pakai yang 10.000. Oke. Ya, pompanya pakai yang 3.000. Pompa pakai 3.000 ya. Ya, hampir rata-rata sama. Dan gue lihat ini semua piranhanya nyaman banget dipasang arusnya. Kelihatan udah biasa banget bro. Iya, betul. Mantap. Dan dia mungkin lama-lama biasa. Dan nggak bisa diem jadinya, gerak terus. Iya. Tapi settingannya jadi kayak akuarium marine bro. Iya, ya itu dia. Gue pengen gua rubah, aduh mager banget, males banget kan. Ini kalau red belly di setting gini, kalau ngamuk Wah. gua. Acang. Kalau dia enggak ya, tipenya enggak. Oh pernah, gue pernah kejadian Oh, pernah? waktu itu wavemakernya disikat sama dia, Oke. disikat, wavemaker jatuh dong. Jadi wavemaker nembaknya ke pasir dong, nembak ke pasir, ngaduk-ngaduk, kesedot pompa, ditalang pasir semua. Itu untungnya kejadiannya nggak lama gitu, pas memang gua lagi liatin gitu. Kebayang kalau misalkan kalau lagi tidur, waduh, Iya. kesedot semua ini. Ya, gue juga gitu. Kadang-kadang pipa yang nyambung ke power head keseruduk. Iya. Untungnya piranha ini kan rada kuat ya bro ikan. Kayaknya kalau ikan lain udah agak geleper juga. Kan kalau ngeliat di teman-teman ada yang makanin lampu, kabel. Oh itu bukannya paku ya, pacu? Enggak, piranha. Piranha juga ya? Iya, makanin pinggiran lampu kayak gini. Sampai gerowak. Iya dia. Ini max size-nya bisa berapa bro? Bisa gede juga. Dia tipe ikan yang lama besar atau yang Wah, besarnya lama banget. Besarnya lama. Jadi buat teman-teman yang miara ikan sejenis Salmus ya ngetes kesabaran. ngetes juga. kesabaran ya. Sebenarnya gue juga rada bingung sih bro kalau orang bilang, kok ini ikan gedenya lama. Pertanyaan gue, emang kalau gedenya cepet mau kemana sih? Maksudnya emang mau pergi kemana? Kan Iya. enak kita nikmatin progres ya bro. Iya, makanya kan sekarang-karang ini gue miara ngekipnya kan yang langsung gede karena udah ngalamin, udah ngerasain dulu ngekip dari kecil. Memang lama dia. Iya. Jadi mungkin dia size dari 3 cm ke 20 mungkin agak cepat. Tapi dari 20 ke atas Oh lebih udah mulai lambat karena ikan itu kan pertumbuhannya dia manjang, tinggi, sama ngelebar. Jadi waktu dia kecil manjang aja dulu. Manjang dulu. Iya kan? Iya. Untuk feeding tiap hari bro? Ini tiap hari kadang 2 hari sekali. 2 hari sekali. Itu Iya. kenapa? Biar ngejaga respon makannya atau apa tuh? Nah itu dia. Jadi kalau ada orang yang ngasih makannya seminggu sekali, seminggu 2 kali, ngejaga ikan itu kalau dikasih makan tuh Langsung. responnya langsung sep, gitu kan. Iya. Tapi kalau gua, yang penting ikan makan aja. Oke. Gitu. Gua nggak perlu, kadang-kadang gua nggak perlu yang ganas-ganas. Yang penting pertumbuhannya dia bagus dan ada juga yang ngejaga supaya perutnya nggak gendut, nggak turun. Iya. Oh kalau penghobi piranha ada ya sampai merhatiin perut nggak turun apa segala? Ada, dan gue juga baru lihat sih ada rombis yang perutnya agak turun gitu ya. Oh gitu. Kalau yang jenis-jenis lain, buktinya kayak Pigocentrus, gue push aja nih. Alhamdulillah sih nggak turun, gemuk aja. Kalau ini gue agak-agak takut. Nah, Takutnya. kalau lu nih tahu nggak sih bro kalau piranha tuh jenis kelaminnya bro? Nah, gue nggak tahu. Ini gue juga apa gimana ya caranya kita ini? dan gue juga berpikir begini, banyak penghobi ikan gitu kan, ikan yang dikoleksi di Indonesia, di negara kita kan jenisnya banyak banget, dan mayoritas kan bisa di breeding. Iya. Kenapa piranha nggak bisa? Iya. Nah, itu salah satu yang bikin gue senang sama piranha. Karena menurut gue ya kayak limited Limited ya? aja kan. Iya, Kebayang kalau misalkan ikan ini bisa di breeding, ya harganya mungkin bisa turun. Bisa turun. Karena stok banyak, Iya. ya kan? Gitu sih. Yang gue bingung red belly bisa, tapi kenapa Hariba nggak bisa? Iya, gitu kan, itu gitu. dia. Memang yang gue tahu sih bro, kalau yang single tank kayak gini untuk ngebreed dia lebih susah karena dia nggak biasa hidup berdua. Iya, itu dia. Yang ada salah satu mati. Yang ada salah satu mati. Udah gitu untuk dia sampai usia produktif pun harus max size dulu kan. Iya. Atau bisa juga kemungkinan breedernya takut mau eksperimen ngawinin, rela mati nggak salah satu gitu kan? Ya kan? Iya. Mungkin ya. Atau dia belum menemukan mana cowok mana cewek dan breedingnya gitu. Iya.
Ya itu yang susah ya. Ya gua sukanya piranha salah satunya dia nggak bisa di breeding itu sih. Jadi kalau Lu punya kemiripan sama gua, Bro. Makin orang nggak tahu, makin susah di breeding, makin senang. iya, karena gue tipikalnya makin susah makin gue kejar. itu namanya the real hobbies. Itu dia. Gitu. Oke, jadi ini Serrasalmus rhombeus. Iya, rhombeus atau black piranha. Namanya aja udah mengerikan, Bro. Rhombeus. Nah, ini kita sekarang geser sedikit nih. Kita geser sedikit. Nah, ini the king of piranha. Terakhir gua konten di rumahnya si YouTuber kondang itu ya. Apa? Yang enaknya aja nggak nasi. Awas nyemplung kan. Nyemplung saya masukin loh. Kalau nyemplung dimakan piranha saya shoot loh. Nah, jadi terakhir gue lihat depan mata dan ngobrol banyak tentang ikan ini di rumahnya Bro Anthony Jamvlog. Sekarang gue lihat lagi nih depan mata yang ukurannya besar juga. Kayaknya malah lebih besar ini kayaknya. Gitu, Bro. Dia bisa dibilang the king of Serrasalmus ya. Iya, katanya sih kasta tertingginya. Kasta piranha. tertinggi. Nah ini kalau Serrasalmus ini ada bedanya nggak perawatannya, Bro, sama rhombeus? Sebenarnya kalau perawatannya sama aja, cuman ada yang bilang bahwa kalau bisa tanknya tuh tinggi. Oh gitu. Karena dia supaya pertumbuhan finnya bawah fin sirip bawah ini maksimal. bagus. Iya, maksimal. Dia sensitifnya di fin yang bawahnya ini suka putus. Mungkin kegesek dasar, kegesek pasir atau apa gitu. Oke. Bahkan yang gua pernah lihat ada yang punya Manueli ini jenis ini ukuran kalau nggak salah 53, tapi dia di mega tank sendiri mega tank loh. Mungkin sekitar 3-4 meter kali, 3 meter kali ya. Tapi sendiri. Segitu eksklusifnya ya. Iya, benar. Itu yang tadi Bro Ruli bilang tank harus tinggi. Kebayang, oke, ini masih oke ya, Bro. Mungkin kalau dia semakin besar kan bisa dibilang sirip dan sampai atas bawah bisa mentok ya ini. Karena dia bisa sebesar itu kan. Iya, tapi kalau gue perhatiin, kalau ngelihat di alamnya itu orang-orang yang pada mancing kan dapat yang gede-gede, kadang-kadang dia habis mancing kan gendong gede. Itu finnya juga fin standar. Iya, fin. Gue pernah lihat tuh. Fin standar kok nggak ada yang panjang gitu. Iya. Jangan penghobi aja yang panjangin gitu kan. Karena emang kalau penghobi diperhatiin banget ya. Makanya waktu itu yang di vlognya siapa, Jamvlog ya, dia kan finnya panjang tuh, bercabang kan. Ini juga bercabang sebenarnya. Iya. Dan dulunya katanya kecilnya ini finnya tuh super panjang ini kan. Oh, kecil udah panjang? Iya nih. Oke. Ya finnya putus gara-gara dipindahin. Oh, segitu ringkihnya finnya? Iya, dia kelemahannya mungkin di finnya. Kalau gua untuk jenis ini lebih ngejar ke tinggi. Jadi nggak cuma panjang doang, kalau bisa tinggi. Badannya tinggi, tinggi gini. Iya. Semakin tinggi. Karena lebih cantik ya. Iya, betul. Dia ada tingkat ringkihnya tersendiri nggak, Bro? Maksud gue dia lebih ringkih nggak sih? Karena kalau yang waktu gue ngobrol sama si Anthony, dia bilang ikan ini seperti lebih ringkih. Maksud gue bisa tiba-tiba kebalik dan lain itu gimana? Oh, kalau gue dengar dari cerita-cerita teman-teman, kecilnya ringkih. Iya, bukan ringkih, kagetan. Kagetan. Iya, mungkin dia mojok terus. Oke. Jadi sebenarnya dia pemberani gini seiring waktu aja, atau emang betul. karena dilatih? Seiring waktu sih. Dari teman-teman juga yang udah ngekip lama, dia bilang justru malah jenis Manueli ini mentalnya paling bagus. Oh gitu? Iya, tapi kalau karena bisa kayak respon jari gini ya? Iya, jadi kalau misalkan kita jalan dia ngikut, yang lain belum tentu. Iya, tapi kalau misalkan di ukuran-ukuran tertentu kecil ya, mungkin rhombeus bagus mental. Oh, rhombeus pun kita jalan dia nggak ngikut ya? Nggak ngikut, paling kita godain. Kalau dia kita jalan aja ngikut. Iya. Ngikut. Dia lihat jari aja matanya udah lirak-lirik sana sini ya. Iya. Dia kalau pas kecil tuh nggak semerah ini ya pipinya, Bro. Agak kuning ya. Dia kecil itu polos dulu. Oh, polos. Jelek banget ya bentuknya. Iya, silver dulu. Silver dulu. Ntar mungkin keluar di ukuran size 13-15 cm baru kuning. Ini lo udah pasti nggak komteng ya? Nggak berani ya? Nggak berani. Itu antara dia yang merusak. Tapi kayaknya kemungkinan besar malah dia yang merusak ya? Iya, kemungkinan dia. Cuman memang juga faktor takut dia yang rusak. Iya. Kan dulu juga sempat pengen gua taruh di kolam. Sendiri kayaknya kurang. Oh, ini pernah di kolam? Pengen. Sebelum isi. Nggak bisa dinikmatin dong dari samping. Nah, itu dia. Kalau kita mindset. Bro, Serrasalmus mau ditaruh di kolam, Bro. Itu dia. Jadi kan tergantung kita mindset ya. Kalau kita mau show, ya kita taruh di akuarium. Tapi kalau kita mau ngejar pembesaran, kolam. Taruh aja kolam, jangan dipikirin. Sempet taruh, nggak taruh. Udah nggak usah. Gue punya ini pengen gue lihat. Karena di kolam nggak bisa dilihat.
Iya. Gitu. Nah kalau adaptasi air dia lebih sama aja sama. Kalau udah ukuran segini sih kebal sih. Oh kebal. Gue pernah nih belum lama Nah, terakhir. ini nih pasti Nah. ekstrim lagi nih. Menurut gue sih ya lumayan ekstrim. Ini dulu pakai batu, kayu. Ini, di sini? Iya, Iya. sama pasir silika. Oke. 30 kilo. Oke. Dan itu lagi ada ikannya, gue serokin aja pasirnya. Batunya gue angkatin. Bayangin kan pasir silika kan banyak nih. Disedot juga lama kan. Gue serok satu-satu, habis gue serok, habis gue sisanya gue sedot pakai selang. Waktu itu gue sama adik ipar gue. Tinggal segini airnya. Ya kan? Gue isi lagi air baru. Setengah, berarti 50%. Besoknya makan dan mau. Dan abis diisi air pun digodain mau. Oh gitu. Nah, gue kalau untuk yang karakter dia nih, gue bisa ngenalinnya gini. Kalau dia abis gue ubek-ubek nih, terus gue godain mau, udah agak nyaman. Kalau digodain belum mau, wah nih ngambek nih, gitu. Jadi lebih baik jangan feeding dulu ya. Iya, kalau misalkan dia ngambek jangan feeding dulu, nggak dimakan nanti. Ini mau dipancing bro, pakai feeding. Boleh kita tes. Coba kita Mau tes. ya? Ini Bro Ruli udah nyiapin nih kayaknya. Ini lele nih. Oh itu lele kecil dipotong ya? Iya, palanya aja sih. Oh palanya aja. Oke. Ini sih tadi gue udah kasih makan, tapi kita coba lagi aja. Jujur gue belum pernah lihat Serasalmus manually makan bro. Kita coba. Kita coba dia ngambek nggak? Tadi udah gue kasih Fokus ke soalnya. ikannya. Wits, mantap. Nah itu ciri khas piranha banget ya. Makan dilepehin, ntar disabet lagi. Iya. Biasanya sih dia agak takut kalau kayak gitu. Dia nggak nyaman ya kalau ada orang gini dia Iya. lebih. Biasanya sih enggak. Mungkin karena tadi habis gua kasih makan siang. Oh udah makan ya. Udah. Tapi lu biasanya kalau yang ada sisa begini nggak usah diangkat ya karena piranha ujung-ujungnya dimakan juga. Dimakan. Iya ujung-ujungnya Jadi pasti dimakan. kalau sisa makanan itu kadang gua serok tergantung karakter ikannya nih. Ini ikan udah beberapa jam makanan sisa nggak dimakan. Oh berarti ini dia yang harus gue serok. Tapi ada yang kayak jenis yang Pigocentrus misalkan, udah gue tinggal aja. Besokan atau hitungan jam hilang. Hilang. Gitu. Jadi nggak perlu gue serok. Iya. Pertama kalau gue serok ganggu dia. Iya. Dia udah biarin aja. Itu PR banget kalau piranha Iya. kalau udah masuk serokan. Iya. Bukan takut tangan tapi takut akuariumnya pecah. Iya. Karena kan dia buak gitu. Tapi lo kalau feeding pasti lele kepala potong ya? Kepala potong. Kenapa tuh bro? Kadang palanya juga nggak gue potong sih. Jadi tergantung ukurannya. Kalau gue misalkan gue punya ukuran 7 cm, gue kasih. Dimakan sama pala-palanya. Besoknya gue beli yang 12. Palanya disisain mulu. Oh berarti yang 12 ini dia nggak nyampe nih untuk kepala. Jadi palanya gue buang. Dan katanya kalau kepala lele itu juga dicernanya agak lama karena keras. Oh cerna ya? Iya. Tapi sebenarnya katanya juga Iya keras banget kepala lele ya. iya, katanya juga sebenarnya kalau bisa full semuanya sama pala-palanya karena dia akan makan lemaknya, makan otaknya, ya kan, semuanya kan, itu. Memang kalau yang setahu gua sih biasanya emang kepala pasti terakhir kan piranha. Iya. Biasanya dia biarin dulu, tapi ujung-ujungnya hilang juga. Iya, iya. Tapi kalau dia emang udah seukuran mulutnya, ditelan semua. Telan semua. Iya. Oke. Memang dia mungkin perutnya agak kecil kali ya dibanding Pigocentrus atau Rhombius. Bayangin dia kan ukurannya kurang lebih sama Kariba kan kurang lebih hampir sama ya. Iya. Dia cuma mungkin makan satu. Kariba tuh bisa tiga Tiga lele gini. ini. Iya. Oh. Untuk biraya Jadi dia sehari satu ini aja cukup. cukup. Oh gitu. Kadang sehari 2 kali juga masih bisa dia. Jadi kita lihat nih nanti perutnya agak turun apa enggak nih kalau gua gitu sih. Wah sampai segitunya ya lo. Iya, yang penting body. Tapi kalau piraya dia bisa 7 Oh piraya bisa 7. karena size-nya gede kan. Jadi kalau kayak warna merah di pipinya gini, emang kita nggak bisa mainin ya. Seiring waktu dia akan begini. Harusnya sih bisa Harusnya bisa ya. training. Cuman Wah piranha di training kalau nggak ngamuk. nah, itu dia. Ngambeknya kan. Iya, Pasti ngambek karena banget. gua dulu main arwana juga super red kan. Heeh. Dulu 2-3 tahun lah. Oke. Udah lama tahun 2010 kalau nggak salah. Oke. Jadi gue tahu tuh yang namanya progress tanning segala macam. Ikan yang udah bisa di tanning seukuran berapa, ini bakal buta apa enggak. Nah yang gue takutin piranha begitu di tanning, bukannya dia kenapa-napa, yang gue takutin pertama buta. Yang kedua stres permanen. Iya. Itu. Stres permanen tuh gimana? Nggak mau makan, Nggak mau makan. sampai mati gitu ya? Iya, nggak mau makan, ngeliat orang jadi takut, ngeliat Iya, orang lihat iya. itu. Dan gue tanya sama teman-teman, ada yang pernah tanning belum? Belum.
Tapi sempat kepikiran itu. Kepikiran, gue sempet bener-bener kepikiran mau tanning dia sampai merah gitu kan. Cuman yang gue tanning nih masalahnya ikannya ini kan luar biasa nih. Iya. Udah kasta yang paling tinggi. Udah gitu kita udah tahu pun dia nggak nyaman sama lampu yang terlalu terang. Iya. Gitu. Oke, berarti ini Serrasalmus manueli bro. Iya. Ya, keren. Ini kira-kira untuk segede gini dari kecil butuh berapa lama nih bro? Anggaplah dari 45 cm lah. 45 cm sampai ini kan sekitar 27. Ini 27. Iya, sekitar 27. 45 cm. 2 tahun? Oh, lebih. Jadi buat kalian yang nggak sabaran, nggak recommended. Pokoknya piranha itu bisa dibilang pertumbuhannya lama. Tapi kalau menurut gue pribadi ya mungkin itu salah satu seninya. Karena ikan binatang yang cepet gede, gue kurang seru gitu. Ntar kalau udah gede mau diapain gitu? Iya, mau diapain. Kan? Lagi pula piranha tuh lucunya, ikan piranha tuh waktu dia kecil sama dia gede itu nikmatinnya sama. Contoh kasus kayak red belly gua. Saat gua ngeliat video dia waktu kecil, gua malah kangen waktu dia kecil. Karena kan piranha banget ya. Kalau kecil kan wah makannya seru gitu. Dia udah gede segede gini sekarang, tapi gua malah kangen waktu dia kecil. Gitu malah begitu gitu. Ibaratnya gini, lu kebayang deh. Lu piara red belly. Dari 5 cm sampai 30 cm lah ya. Kalau itu dalam waktu setahun sampai 30 cm, habis itu mau ngapain? Iya kan? Kadang-kadang kita berpikir. Tapi ada sebaliknya juga. Dari 5 cm ke 30 cm, 5 tahun, wah lama banget. Tapi kalau dibikin setahun, cepet banget. Jadi serba salah juga sih. Ya kan? Serba salah juga. Dan gua piranha untuk jenis-jenis ini, gua prioritas karena limited, gitu aja sih. Iya. Gua tuh straight scroll Facebook bro, di grup. Begitu ada Bro Ruli posting, gua langsung stop. Lagi scroll ada bro, piranha lagi, bahaya nih koleksi. Oke, jadi ini Serrasalmus manueli, settingan masih sama ya bro, arus atas semua ya. Sama. Kalau ikan kecil apa nih bro fungsinya di sini? Kalau ikan kecil ini, gua tujuannya biasa kayak ikan-ikan komteng ya, ikan-ikan arwana gitu. Ikan yang ngebersihin. Jadi kalau dia makan lele di lepeh atau di koyak-koyak kan rontok tuh. Ikan-ikan kecil ini bersihin, makanya ada ikan bawah, tengah sama atas. Kayak gitu sih. Dan dia nggak dimakan ya? Nggak dimakan. Tapi kalau gua mungkin nggak ngasih makan dia 3-4 hari nggak makan, dimakan. 4 hari lah. 4 hari hilang. Iya, karena waktu itu gue coba 2 hari 3 hari nggak dimakan. Sapu-sapu aja dimakan. Sapu-sapu dimakan. Dimakan. Berarti kita beli ikan ini let's say harga oke lah ya, harga cukup premium lah gitu. Ya, nah, tapi ongkos pakannya sedikit ya, Bro? Iya. Itu. Jadi sebenarnya kayak Bro Ruli bilang sehari cuma 1, Bro. Gitu. Itu pun malam nih kelihatan udah kenyang, nggak tahu nanti tengah malam disabet juga nih pasti nih. Kalau makan sih irit banget sih kalau single. Soalnya banyak ya ikan yang gerombolan banyak. Jadi justru nabungnya di ongkos pakan ya, Bro? Iya. Oke, ini Serrasalmus manueli. Berarti terakhir kita ke kolam ini, kita balik lagi ke Pygoscentros berarti. Iya, Pygoscentros ini kolam ini jadi ada kolam kayaknya buat nakut-nakutin maling di sini. Cuman malam kita nyalain dulu lampu deh. Malam agak gelap dia. Nggak apa-apa. Nah. Ya. Kenapa ini bro ditaruh di kolam bro? Jadi ini kan dulu sebenarnya kolam ini kan kolam ikan koi. Ya kan, makanya di sana ada chambernya besar juga. Begitu gue piranha, terus gue miara koi, waktu itu ikan koi gue import mati semua dan bikin gue udah males lah gitu. Akhirnya yaudah koinya yang tinggal 3 gue jual, gue masukin aja piranha. Nah, kenapa gue masukin red belly Pygoscentros di sini? Ya salah satunya ngeliat dari ikan lo. Kenapa tuh? RBP gede juga nih. Penasaran. Jadi gue kan pengen, duduk kita boleh enak nih. Ya kayaknya duduk aja nih. Kolam tuh kan syahdu kan. Lebih syahdu. Mantap. Syahdu tapi nikmatinnya piranha nggak syahdu bro. lanjut. Jadinya apa? Gue jadi pengen mecahin juga. Gue pengen gedein red belly. Oke. Gitu. Meskipun red belly itu ya banyak orang punya gitu. Cuman gue pengen mecahin juga kayak lu gitu. Gue pengen ngegedein. Segede mana sih ini red belly? Dulu sempat ada kariba di sini. Oh gitu. Karibanya 26 cm, jauh lebih besar. Kalau kariba di sini nggak bisa kelihatan ya mana yang kariba mana yang red belly ya? Kelihatan. Oh tetap kelihatan. Kariba lebih terang. Iya, abu-abu lah. Iya. Kalau dia hitam kan, kecemplungin sini, dikejar semua. Tuh jadi kelilingin aja nih, kalau kariba tuh patroli tuh. Oh gitu. Jadi dia emang dari gerak-geriknya aja udah kelihatan ya? Iya, mau nguasain kolam. Oh, oke. Tapi begitu dikasih makan, yang makan red belly. Kariba fokusnya adalah gangguin mereka nih.
1 ekor. 1 ekor. Kalah digangguin aja. Ini gimana caranya ikan makan ya? Sorry, ini isinya ada berapa, Bro? 16. 16, oke. Ini ada 16. Tadinya ada 17 masukin ke akuarium. Ini udah lama dia di dalam kolamnya. Nah, ini baru 5 bulan kali ya, 4 bulan, 5 bulan. Dan progresnya menurut gua ketik Emang beda ya? Kalau di kolam lebih beda. Oke. Beda. Gue juga berani sebenarnya masukin piraya, masukin kariba di sini. Karena untuk berantemnya juga dia kejar-kejaran capek. Ya kan? Ini kalau kita lempar lele potong tadi ke atas nggak dia, Bro? Kita coba ya. Nah. Biasanya nih kalau lagi begini dia takut nih. Nah, ini kita coba nih. Coba nih. Nah, Biasanya kalau satu udah nyamber, udah tahu. dia kan memang kagetan ikan ini. Nah, belum ada yang sadar kayak. Tapi Biasanya kalau di tanpa sinarin atau apa, gue kasih makan. oh iya, ini kayaknya pengaruh sinar juga kali Iya, ya. dia kaget. Tapi emang piranha tuh kalau gue pribadi kasih makannya cuma pagi, Bro. Emang kayaknya bukan makan malam dia ya? Nggak tahu juga sih ya. Gue kadang-kadang kalau ngasih makan ya kalau lagi pengen aja. Pagi nggak sempet, mau nggak mau malam ngasih makan. Tapi gue tuh pernah imagine gitu, Bro, membayangkan ada orang punya kolam isinya piranha semua, taunya lu punya. Gue tuh kebayang ada rumah satu buat bikin jeep air maling aja gitu, Bro. Maksudnya ada piranha, taunya lu punya di Jadi sini. waktu pertama kali gue cemplungin piranha, jadi kan ada saudara, ada teman, ada tetangga. Itu lu kasih warning dulu nggak? Enggak. Enggak. Itu orang rumah, jangan deket-deket situ, kakinya awas jauh. Oh iya, oke. Padahal gue udah Oke. bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru dia takut. Nggak tahu ya kalau kita kecebur. Kalau gue perhatiin emang piranha nih, kalau kita kayak tiba-tiba plek gitu masuk ya, Iya. dia kaget dulu. Kaget. Tapi yang gue nggak punya jawaban, setelah lu 10 menit diem tangan lu di dalam. Kalau katanya kalau kita diem mungkin dia, tapi kalau kita ngagetin dia kaget sambil nyikat. Jadi jangan. Oh iya. Dia memang kaget. Kagetnya rese ya. Iya, tapi jangan bikin kaget. Takutnya dia dengan kagetnya dia takut, justru dia jadi ngelukain. Gitu. Jadi ini sebenarnya kolam nih sebenarnya buat santai-santai ya, Bro. Santai-santai. Kalau siang asik banget ini nih. Iya, gue kalau siang kasih makan, kadang punya rencana pengen mancing gitu. Kasih ikan gede gini aja, Kasih ikan kan gede. dimakanin sama dia. Kan. Nah, Tapi gue pernah lihat di Facebook lo kan lagi ngasih makan ini ya, nyamber ya. Ambur. Dan ini kan, Mati enggak? Aduh, sampai mana tadi, Bro? Banyak gangguan. Mancing. nah ini ikan apa aja mau. Oh. Dan sekarang gua kasih pelet biar nggak ribet. Jadi awalnya lindung, Oh, dia segede gini masih mau pelet ya? mau, Yang punya gue udah nggak mau. Ya. Sebel juga. Padahal waktu kecil dikasih pelet, mau. mau. Ini mau tapi yang tenggelam. Jadi emang lo kolam ini buat eksperimen ya? Maksudnya kayak apa sih red belly itu max size-nya kayak apa gitu ya? Iya. Wah, ini kalau udah gede keren banget sih di sini. Gitu. Karena gue juga sempat penasaran, red belly segitu banyak kok yang gede jarang muncul. Iya, kan? iya. Yang muncul punya lu nih. Ada lagi punya Ada orang satu Semarang. lagi ya. Iya. Terus ada lagi yang baru muncul juga yang di kolam tuh kan gede-gede tuh. Gue nggak tahu tuh orang mana tuh. Dia di kolam gitu kan. Gue penasaran, pengen gedein. Tapi sebesar apa sih dia gitu. Karena kalau gua, Bro, ini sih pengalaman gua aja sih. Sebenarnya kebanyakan orang gagal piranha juga, dia kan seneng ngeliat makannya, Bro. Yang pygosentris ya. Nah, saat ngeliat makannya biasanya dia cuma lemparin satu tuh pakan hidup untuk dikerubunin rame-rame. Iya. Nah, itu biasanya yang salah gigit lah, salah santol gitu kan. Akhirnya badannya luka, makin aja dibully, makin dibully gitu kan. Iya, betul. Nah, akhirnya gue coba eksperimen sendiri. Setelah gue biasain lele potong tuh gue potong kecil-kecil dan gue tebar Iya. makanannya gitu. Jadi ada yang ke sana, ada yang ke sini gitu. Ya alhamdulillah semenjak itu sih nggak ada ya yang saling santol ya, Bro. Iya bener juga sih sebenarnya emang begitu. Pertama kalau kita kasih makan utuh, pertama itu jadi berantakan, Iya. aur-auran jadi penyakit. Belum lagi power head gosok-gosok Iya. sana sini. Tuh, yang kedua nanti jadi main kejar-kejaran disikat temennya. Karena ini kan di sini banyak ikan mas nih. Ada satu aja yang santol ikan mas satu itu, tetap aja satu itu yang dikerubunin ya. Iya. Ikan mas. Tipenya begitu. Iya, dia ada luka dikejar. Ada luka dikejar. Gitu. Oke, jadi gila gue senang banget sih datang ke sini. Udah gue bisa lihat kolam yang selama ini ada nggak ya yang punya. Ya taunya ada, Bro, yang punya. Dan gue bisa ngeliat koleksi lengkapnya Bro Ruli dari Pygocentrus sampai Cerosalmus ya, Bro. Jadi masih ada niat mau tambah lagi, Bro? Sebenarnya Ini pasti. sebenarnya yang namanya hobi ya kan, tergantung uang, tergantung tempat.
Oke. Dua-duanya itu ada, udah bahaya. Udah bahaya. Tambah terus. Udah makin betah di rumah ya, Bro. Iya. Kadang-kadang mau ngerem, susah. Susah. Gak pakai. Kadang-kadang nggak ada uang pun ada aja barangnya. Gue sebenarnya pengen banget bro dari dulu, wah keren kali ya koleksi Piranha gitu bro. Cuman yang sebelnya kalau lagi ada duit sisa lah, duit jajan sisa nih, begitu ada Payara baru masuk malah kesana duit. Jadi Piranha kan nambah-nambah kan. Sebenarnya gue dulu juga dari dulu kepengen tuh miara ikan itu, cuman belum mau mulai beloknya Piranha lagi. Mau mulai belok. Oh Piranha justru Bro Ruli kebalikan, sama gue beloknya ke Payara lagi. Iya, kebalikannya tuh berarti. Kebalikannya. Jadi sebenarnya bro, konten sekarang tuh bukan gerebek ya bro, karena bahasa gerebek tuh kan kesannya nendang pintu, wah kan tanpa izin kan, masuk aja. Kalau gue enggak, gue bukan gerebek, gue udah seminggu yang lalu udah izin ke teman-teman yang masih kurang informasinya di sini mau mulai koleksi Piranha, boleh tanya, jangan ke gue deh, langsung aja ke Bro Ruli. Ada kok ini, ada apa namanya grupnya ya? Grupnya, oh ya ada apa nih grupnya? Ada grupnya kalau di Facebook tuh ada Sera Salmus Indonesia, itu ikan. Oh, Sera Salmus Indonesia? Iya, itu ikan Piranha yang Sera Salmus doang tuh. Nanti gue cantumin ya bro sini ya. Iya, Vigo Santos tuh nggak bisa masuk. Itu Sera Salmus Indonesia. Ada Piranha Lover Community. Ada ini Indonesia semua nih? Indonesia semua. Ada komunitas ikan Piranha Indonesia KIPI. Di luar juga gue masuk grup Piranha juga. Universe. Piranha Universe, Piranha Hobbies. Gue masuk ya tujuannya cari inspirasi aja. Orang luar tuh gimana sih? Gitu. Iya, orang luar tuh kayak gimana sih? Dan gue pengen tahu ikannya yang di sana atau ikan yang ada dipiara sama orang segede apa sih? Iya. Oke, jadi thank you ya bro, waktunya Siap, bro. sama-sama. Ini malam-malam gua ganggu. Jadi tadi kalau yang mau nanya-nanya ke Bro Ruli, Instagramnya boleh sebut lagi bro? Ruli Art, RULLYARD. Oke. Instagram, Facebook, YouTube, semuanya sama. Di YouTube-nya juga lo kalau mau lihat lebih maksimal feeding Pegocentrus juga banyak ya? Iya, ada. Wah itu luar biasa sih, gua juga ngeliat keren lah. Dan mudah-mudahan kolektor Piranha kedepannya bisa makin banyak. Ini tujuan gue datang ke sini ngeracun yang lain. Gitu. Ya udah kita tutup aja konten kita kali ini. Terima kasih banyak buat Bro Ruli. Siap. Dan first experience gue ngelihat bener-bener kolektor Piranha yang maknyus lah bro. Mantap. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.